buka ini ya, kamera ya, kan janjinya buka kamera kita ya. Oke, kita mulai saja. Tadi saya nggak sempat kuliah karena banyak yang harus saya kerjakan. Udah, jadi kita gabung aja kuliahnya di jadwal praktikumnya. Oke, baik, materi kita pada hari ini tentang abstrak kelas. Minggu lalu kita udah membahas tentang polimorfisme, jadi hari ini kita lanjutkan dengan materi abstrak kelas. Oke, nah apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu terkait dengan abstrak kelas dengan abstrak metode. Mudah-mudahan masih ingat ya materi yang minggu lalu, yang polimorfisme. Ya, jadi polimorfisme ini terkait dengan suatu cara di mana kita bisa menyimpan banyak jenis objek hanya pada satu variabel, ataupun kita bisa memanggil metode, ya metode. Metodenya itu sama, tapi ternyata metode yang dipanggil itu berada pada kelas yang berbeda-beda, tergantung kepada objek yang disimpan sekarang itu apa. Ya, itu yang saya jelasin pada materi minggu lalu yang menggunakan kelas kendaraan. Ya, jadi tergantung nanti kalau misalnya kendaraannya apa yang disimpan saat ini, istilahnya objek apa yang disimpan, maka objek tadi akan memanggil metode yang ada pada diri dia terlebih dahulu, baru kemudian kalau nggak ada, baru dia akan melihat metode yang ada pada superkelasnya. Ya, itu adalah polimorfisme. Nah, materi hari ini juga sangat terkait erat dengan polimorfisme, yaitu abstrak kelas. Jadi, proses ini juga hanya berlaku pada inheritance, ya, relasi inheritance. Inheritance itu kan turunan ya. Jadi ada superkelas, ada subkelas. Jadi kita turunkan dari semua metode-metode itu yang akan kita turunkan ke subkelasnya. Oke, nah minggu lalu ada saya bahas terkait dengan ini kelas shape ini, masih ingat? Ada shape ya, shape itu kan bentuk kan. Nah kemudian ada circle itu sebagai subkelasnya, kemudian ada rectangle sebagai subkelas, kemudian di bawah circle itu ada subkelas satu lagi yaitu silinder. Ya, jadi circle itu kan lingkaran, ya kan? Lingkaran kan circle. Nah, kalau lingkaran itu kita gabung dua, jadi ada dua lingkaran, tapi nanti kita tambah tingginya, maka dia akan menjadi silinder. Nah, itu udah kita pelajari sebelumnya, ya. Nah, semua ini apa ya istilahnya ya? Semua kelas-kelas ini berada di dalam relasi inheritance. Jadi superkelasnya itu namanya adalah kelas shape, kemudian ini adalah semuanya subkelasnya. Nah, minggu lalu saya sudah membahas, saya jelaskan sedikit kenapa pada semua metode ini ada metode get area, ya, metode get area, di mana metode get area ini berguna untuk apa ya istilahnya mencari luas, ya, mencari luas metode get area. Punya kok double. Ya, metode untuk mencari luas. Nah, metode untuk mencari luas ini kalau pada circle mudah, luas circle kan pi r kuadrat. Bagaimana dengan metode get area atau mencari luas pada rectangle? Mudah juga, tinggal kita cari panjang kali lebar. Nah, bagaimana dengan silinder? Mudah juga, pada silinder berarti luas permukaannya yang kita cari, bukan volume ya. Get area itu adalah luas, jadi luas permukaan dari silinder yang kita cari. Ini juga udah saya bahas sebelumnya. Nah, jadi kalau intinya apa? Ini yang saya bahas juga minggu lalu. Intinya apa? Kalau kita tahu bentuknya itu adalah bentuk apa, ya,
Kalau misalnya bentuknya adalah segitiga, pasti kita bisa cari luasnya itu apa. Nah, kalau bentuknya itu adalah square, apa istilahnya ya, bujur sangkar. Nah, pasti juga bisa kita mencari luasnya itu seperti apa, ya. Nah, namun ya semua kelas-kelas ini memiliki super kelasnya itu adalah shape. Shape ini kita artikan itu adalah bentuk. Jadi mau bentuk 2 dimensi, bentuk 3 dimensi, pokoknya bentuk. Tapi kan yang namanya kalau kita bilang itu suatu bentuk. Jadi kalau ada pertanyaan, tolong cari berapa luas bentuk A. Nah, ada suatu bentuk yang diberi nama A, cari luasnya itu berapa. Ya, nah untuk mencari luas ini jelas kita harus paham dulu dia itu bentuk apa. Kalau istilahnya belum jelas, ya jadi belum jelas bentuk pastinya itu adalah bentuk apa, jelas kita nggak bisa mencari luas ini, ya kan? Kalau misalnya dibilang, tolong cari. Nah, ini saya punya bentuk yang diberi nama B. Cari luasnya. Ya, kita juga nggak kebayang bentuk B itu seperti apa bentuk B-nya. Nah, nanti kalau udah dibilang bentuk B-nya itu adalah seperti ini. Nah, berarti kan lingkaran. Nah, kalau udah dibilang bentuk B-nya itu adalah lingkaran seperti ini, berarti kita langsung bisa, apa namanya ya, kita langsung bisa mencari subkelasnya. Oh, ada pada subkelas circle. Nah, berarti nanti kita minta si circle ini untuk mencari luasnya atau get areanya. Ya kan? Nah, jadi maknanya di sini ya, get area ini kita ingin pada setiap kelas-kelas yang terlibat itu ada metode get area. Tapi pada shape itu yang kita inginkan dia ada metode get area, tapi istilahnya yang kita buat sebelumnya itu get areanya itu adalah return-nya 0. Kan sebetulnya salah ya. Kalau udah dibilang tolong cari berapa luas bentuk ini, kita bilang kembalikan nilai 0. Kan padahal bentuknya ada, mana mungkin luasnya itu 0. 0 itu kan berarti sama sekali nggak wujud barangnya. Kan mau titik sekalipun itu kan pasti dia akan ada ukurannya. Ya, jadi nggak akan mungkin nilai 0. Nah, ini kan sebetulnya salah, tapi walaupun salah ini tetap kita gunakan. Kenapa? Supaya metode get area itu bisa di override pada kelas circle dan juga bisa di override pada kelas rectangle, juga pada kelas silinder. Nah, sehingga istilahnya mau nggak mau pada shape itu kita paksa dia punya get area juga. Nah, walaupun nanti ujung-ujungnya yang kita return 0. Salah ya, salah sebetulnya. Nah, sekarang ya kondisi yang seperti ini, jadi kondisi yang seperti ini gimana caranya supaya kita itu istilahnya metode get areanya ini tetap ada. Nah, dia tetap ada, tapi dia nggak perlu ada isi. Jadi bagian isinya yang ini, kontennya istilahnya, itu nggak perlu ada. Nah, jadi untuk membuat bentuk apa ya, cara yang seperti itu, kita bisa menggunakan istilah yang namanya abstrak. Nah, abstrak ya. Kenapa abstrak? Ya, abstrak ini kan istilahnya kalau udah dibilang abstrak kan berarti belum jelas ya. Maknanya bentuknya itu kalau udah kita bilang bentuknya adalah abstrak, kita belum jelas bentuknya itu seperti apa. Nah, kalau udah diperjelas bentuknya misalnya lingkaran seperti ini, udah bisa kita cari nilainya. Tapi kalau istilahnya bentuk, ya kelas shape, nah kelas shape-nya itu yang kita buat dia masih abstrak, belum jelas bentuknya. Nah, berarti istilahnya kita akan, apa ya istilahnya, kita nggak perlu buat kontennya. Nah, jadi dengan menggunakan abstrak method, itu kita nggak perlu buat konten. Nah, tidak ada implementasi. Apa makna implementasi? Isinya, biasanya kan setiap
kita buat suatu metode, kan ada buka kurung, tutup kurung, kan ada isinya nih, ya kontennya, isinya, bukan konten video ya, tapi isinya di sini yang kita maksud. Nah, atau implementasinya. Nah, sekarang kalau metode tadi kita buat dia sebagai abstrak, nah di depannya cuma tinggal ditambahin ini aja, abstrak, maka bagian yang ini itu nggak perlu lagi. Nah, nggak perlu lagi. Jadi istilahnya nggak perlu ada buka kurung dan tutup kurung lagi. Jadi langsung akan kita akhiri dengan tanda apa? Titik koma, selesai. Jadi nggak perlu ada isi, nggak perlu ada implementasi. Langsung diakhiri oleh titik koma atau semicolon. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuan daripada abstrak method ini kita paksa. Ya, kita memaksa siapa-siapa saja subkelasnya itu untuk melakukan override atau menimpa metode yang abstrak tadi. Nah, jadi ceritanya gini. Ya, ceritanya tadi kan pada kelas shape nih. Nah, kan tadi ini masalah nih istilahnya ya, ini masalah. Solusinya itu gimana? Solusinya get area ini kita buat dia sebagai abstrak. Nah, apa maknanya kalau kita buat dia sebagai abstrak? Berarti, nah ini kan ada tambahan nih. Jadi tinggal tambahin keyword ini aja, abstrak. Oke, ya. Nah, jadi kalau metode get area ini menjadi abstrak pada kelas shape, maka yang bagian ini, nah ini adalah implementasi, ini nggak perlu lagi. Hapus, nggak perlu lagi. Langsung kita akhiri dengan tanda titik koma. Ya, langsung diakhiri dengan tanda titik koma. Nah, jadi tujuannya apa di sini? Tujuannya metode get area pada kelas shape ini masih ada dia, wujud dia. Tapi siapa yang akan membuat isinya? Ya, isinya itu siapa yang buat? Semua subkelasnya. Jadi circle, rectangle, silinder, maka semua subkelas tadi harus membuat metode get area dan isinya itu nanti seperti apa. Nah, itu maksud daripada metode yang abstrak. Jadi solusinya kita membuat metode get area ini menjadi abstrak. Supaya apa? Supaya pada kelas shape ini kita nggak perlu buat isinya. Jadi nggak perlu ada isi, langsung kita akhiri dengan tanda titik koma. Ya, jadi bagian return 0 ini nggak ada lagi, kita hapus. Nah, tapi nanti siapa yang akan return luasnya itu tadi? Semua subkelasnya. Jadi nanti pada circle, maka get area-nya isinya apa nanti? Berarti get area-nya itu akan return apa? P kan 3,14 kali R kali R. Ya kan? Seperti itu. Nah, jadi istilahnya kelas circle yang merupakan subkelas daripada shape, mau nggak mau terpaksa dia. Kenapa dia terpaksa? Karena ada abstrak di sini. Jadi intinya kalau udah abstrak, maka subkelasnya itu wajib harus melakukan proses ini, melakukan proses override istilahnya. Paham? Jadi kan apa namanya ya? Dengan adanya abstrak method, nah ini tadi ya, dengan adanya abstrak method, maka metode yang abstrak tadi itu harus di-override, ya harus di-override atau ditimpa oleh subkelasnya. Jadi semua subkelas itu wajib. Nah, nggak ada istilah sunat di sini ya, wajib menimpa. Nah, kalau udah dibilang wajib, kalau nggak kita lakukan error dia, ya kan? Macam kita juga kalau nggak kita lakukan yang wajib, berdosa kita. Nah, jadi kalau kita buat programming yang wajib tadi nggak kita lakukan, error jadinya. Nah, jadi kalau udah kita buat abstrak, maka subkelasnya itu wajib ya harus melakukan override method yang abstrak tersebut. Oke, nanti kita lihat ya contohnya gimana. Nah, kemudian karena
Metode get area tadi. Nah, salah satu metode pada super kelas tadi sudah kita buat dia sebagai abstrak. Oke. Ya, ini kan metodenya. Jadi metodenya itu kita buat abstrak. Nah, jadi kayak gimana caranya? Caranya ya nggak ada masalah, langsung metode area tinggal tambahin aja kata-kata abstrak. Tapi, nah ada tapinya, ada penambahannya lagi. Kalau suatu kelas itu memiliki metode yang abstrak, maka kelas tersebut itu juga haruslah kita tambahin kata-kata abstrak juga. Nah, jadi kan awalnya tadi kelas shape itu kelas biasa, cuman public class aja, ya nggak ada kata-kata abstrak. Tapi karena kelas shape ini sudah memiliki metode get area yang kita buat abstrak, maka kelas shape haruslah juga dibuat menjadi kelas yang abstrak. Paham ya? Jadi itu relasinya ya. Nah, jadi intinya kalau kelas itu memiliki metode abstrak, istilahnya metode tadi mau nggak mau, kita ingin supaya kelasnya itu melakukan override, maka kita buat dia abstrak. Nah, jadi secara nggak langsung kelas tadi juga haruslah kita buat abstrak juga. Ya, jadi harus sama-sama. Kalau ada metode abstrak, maka kelasnya juga harus abstrak juga. Oke ya. Nah, contohnya, oh ini contoh yang di sini ya. Nah, bagaimana cara kita membuat kelas yang abstrak? Ya sama juga, cuma tinggal nambahin ini aja. Nah, cuman tinggal nambahin kata-kata abstrak di depannya. Public class abstrak boleh, ini dibalik juga boleh, nggak ada masalah ya, nggak error. Jadi kita tulis public abstrak class boleh, public class abstrak seingat saya boleh juga, nggak ada masalah ya. Jadi nggak error. Seingat saya ya, tapi kalau error ya berarti ingatan saya silap sedikit berarti ya. Ya berarti, tapi intinya apa? Intinya hanya tinggal menambahkan satu kata abstrak ini saja. Oke, nah kemudian oke, yang ini tadi yang saya katakan, hanya abstrak kelas lah yang boleh memiliki metode yang abstrak. Nah, tapi apa? Abstrak kelas itu juga boleh mempunyai metode yang tidak abstrak. Jadi intinya kalau kelas ini abstrak, dia boleh terdiri, bukan boleh ya, dia salah satunya minimal satu saja dia harus memiliki metode yang abstrak, ya abstrak metode. Nah, apakah dia boleh ada metode biasa yang bukan metode abstrak? Boleh. Ya, boleh. Jadi metode yang tidak abstrak boleh. Metode yang tidak abstrak. Nah, jadi kalau abstrak kelas ini berarti pasti akan ada salah satu, mau dua, atau mau berapapun itu, nggak ada masalah, tapi akan ada minimal satu metode yang abstrak, dan dia boleh saja memiliki metode tidak abstrak, ya berapapun itu, nggak ada masalah. Oke, nah jadi dengan adanya abstrak kelas tadi, ya, karena dia memiliki metode yang abstrak, maka secara tidak langsung subkelasnya, ya, subkelasnya itu harus melakukan proses override metode yang abstrak ini tadi. Oke, harus ya, dipaksa istilahnya ya, dengan abstrak ini kita paksa. Tapi jika pada subkelasnya itu tidak melakukan override metode abstrak, jadi abstrak metode ini tidak di override pada subkelasnya, misalnya ada kelas ini ya, ini kelas A, ini superkelasnya, di sini ada kelas B. Nah, di sini ada metode move misalnya. Nah, di sini juga ada move. Nah, pada A, move-nya ini adalah abstrak. Oke. Nah, maknanya apa? B yang mengoverride method move itu kan juga harus membuat implementasinya. Ya kan?
Nah, andaikan pada B itu dia nggak mau buat metode, dia tidak ingin mengoverride metode move yang ada pada A. Ya, dia tidak ingin mengoverride. Nah, boleh, nggak ada masalah. Ya, boleh, nggak ada masalah. Tapi ada tapinya. D ini harus dibuat menjadi abstrak juga. Nah, jadi kan A ini kan memang udah abstrak ya, karena dia punya metode abstrak. Nah, kemudian B yang merupakan subkelasnya, ya B yang merupakan subkelasnya, karena dia tidak mengoverride metode move, boleh, dia nggak mengoverride boleh, tapi ada syaratnya, dia haruslah menjadi kelas yang abstrak juga. Nah, jadi istilahnya gimana ya? Kalau nggak mau melakukan, boleh. Tapi kamu harus menjadi abstrak juga. Istilahnya seperti itu. Ya. Nah, kalau kamu nggak mau jadi abstrak, maka kamu tuh harus mengoverride metode yang abstrak. Nah, istilahnya proses apa namanya ya, alurnya itu seperti itu. Ya, jadi alurnya superkelas itu akan memaksa subkelasnya mengoverride metode abstrak. Kalau tidak di-override, maka subkelasnya harus juga menjadi abstrak. Oke. Nah, dan metode-metode ini, ya metode-metode yang sama yang di-override ini, itu masih tetap berlaku polimorfisme. Jadi polimorfisme yang udah saya jelaskan minggu lalu itu ya tetap berlaku, nggak ada masalah. Ya, jadi nggak ada masalah dia. Polimorfisme tetap jalan. Oke, nah ini contohnya aja sebetulnya ini yang akan saya tambahkan. Oke. Nah, saya stop, saya share ini dulu ya. Ini yang share pakai video cuman beberapa orang. Sisanya tak nampak ya. Share screen. Oke, yang ini ya. Nah, ini dia. Nampak ya? Ini kan kelas shape nih. Ya, ini kelas shape. Ini yang minggu lalu saya tampilkan. Ini kelas shape, ada color, ya, ada color, kemudian ada get area. Yang minggu lalu itu kita buat dia return 0,0. Get areanya, luasnya. Tapi kan tadi udah saya jelaskan, minggu lalu juga udah saya jelaskan sebetulnya hal itu salah. Kenapa salah? Ya kalau kita belum pasti bentuknya kayak gimana, gimana cara kita cari luasnya? Kan nggak logis istilahnya, ya nggak logis. Nah, jadi harusnya yang membuat metode get area itu di mana? Pada subkelas. Nah, jadi kalau udah kita tahu bentuknya itu gimana? Bentuknya adalah lingkaran. Nah, pergilah kita ke lingkaran. Nah, barulah kita mencari area untuk lingkaran tadi. Nah, ini dia caranya. Ya. Nah, sehingga apa? Sehingga gimana caranya? Ya, tadi udah saya jelasin. Gimana sih caranya supaya get areanya ini jangan return 0, tapi kosong aja, dia nggak melakukan apapun. Nah, caranya kayak gimana? Caranya kita tambahkan abstrak di sini. Oke, ya. Dan yang ini, nah ini tinggal saya hapus. Tapi ini sengaja saya nggak hapus ya, tapi saya komen aja. Dengan catatan maknanya kalau udah di komen itu ya dia udah nggak wujud lagi. Nah, kalau udah di komen, apapun itu yang ada di dalam komentar, ya itu dia dianggap tidak wujud lagi. Nah, jadi tinggal kita tambahin abstrak. Nah, dan diakhiri dengan tanda titik koma. Udah selesai seperti itu. Mana errornya? Oh, nah kan ini yang betul nih ya. Langsung muncul error ya karena kelupaan ya. Nah, karena metode get area tadi sudah kita buat abstrak ya.
Kan tadi saya bilang, kalau suatu kelas itu memiliki metode abstrak, maka kelas tadi itu juga harus jadi abstrak. Nah, kalau enggak gimana? Ya error, karena memang wajib ya, harus seperti itu. Jadi kalau yang wajib nggak dikerjakan, error lah dia. Nah, ini the errornya. Shape is not abstract and does not override abstract method get area in shape. Oke, nah berarti di sini kita tambahkan abstrak di depannya. Oke, kita compile kembali. Nah, aman ya, no syntax error, nggak ada error lagi. Nah, dan di sini metode get area udah jadi abstrak. Oke, nah subkelas di bawahnya karena superkelasnya itu berubah, subkelasnya otomatis harus kita compile kembali. Ya, otomatis harus compile kembali. Jadi ya udah kita compile satu persatu. Oke, ya nggak ada error. Kenapa? Itulah dia uniknya daripada object oriented programming. Yang kita ubah itu pada kelas shape, tapi bagaimana dengan subkelasnya? Apakah perlu kita ubah juga? Nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Karena kan memang dari awalnya di kelas circle itu ada metode get area. Di rectangle juga memang sudah ada metode get area. Ya udah, nggak ada masalah. Kan berarti maknanya apa? Kelas-kelas subkelas di bawahnya itu sudah ada metode implementasi daripada get area tadi. Nah, sekarang yang akan bermasalah, andaikan ya, yang rectangle ini aja yang saya ubah. Nah, andaikan saya tidak membuat metode get area. Ini saya komen. Ya, di komen itu maknanya udah tidak wujud lagi. Ya, ini saya komen. Nah, sekarang kita compile. Nah, muncul nih errornya. Oh, ini dia. Errornya kecil. Illegal start of type. Oh, override-nya masih belum saya hapus. Oke. Nah, errornya apa? Rectangle is not abstract and does not override abstract method get area in shape. Maksudnya apa? Kan tadi saya bilang, kalau superkelasnya itu sudah menjadi abstrak, ini kan shape udah menjadi abstrak. Maknanya semua subkelas ini ya harus wajib untuk mengoverride metode yang abstrak tadi, yaitu metode get area. Nah, pada rectangle ini saya tidak melakukan override. Jadi ini udah saya hapus. Komen ya, saya komen. Jadi kan berarti dianggap tidak ada. Nah, karena dianggap tidak ada, error lah dia. Kenapa error? Ya, karena kita tidak melakukan override. Supaya hilang errornya, ya seperti tadi. Ya, berarti kita apa namanya? Nah, seperti ini. Kita melakukan proses override. Nggak ada, udah nggak ada masalah. Kenapa? Karena kita sudah mengoverride ataupun menimpa, mengubah isi daripada metode get area kita sesuaikan dengan kondisi daripada rectangle, yaitu mencarinya dengan panjang kali lebar. Ya. Nah, jadi apa? Jadi kalaupun misalnya, tadi kan udah saya jelasin, kalau misalnya subkelas itu tidak melakukan proses override method dari metode-metode yang abstrak, maka nggak bisa, error. Errornya apa? Errornya kelas tadi ya harus kita buat jadi abstrak. Kalau nggak mau buat kelas itu jadi abstrak, ya berarti metode yang abstrak tadi harus kita override. Ya, nih. Nah, seperti ini. Kita compile kembali, errornya hilang, nggak ada masalah. Oke, bisa dipahami di sini? Ini, jadi kan, intinya
ya, abstrak ini, abstrak method, kalau kita buat suatu metode itu abstrak, maknanya kita memaksa subkelas untuk mengoverride atau menimpa metode yang abstrak tadi. Kalau ternyata subkelas itu tidak menimpa metode yang abstrak, dia tidak membuat metode override-nya, maka subkelas tadi haruslah kita buat dia sebagai abstrak juga. Paham? Bisa dipahami. Ini diam-diam aja, kamera tidak hidup, orangnya ada nggak? Ini kita sambilan ya, kita sambilan kuliah, sambilan praktikum, karena kan tadi kuliah jam 11:30 tadi saya pindahin ke sekarang gitu. Jadi kita sekaligus di sini. Jadi siap-siap sama laptopnya juga ya. Siap-siap dengan laptopnya, kita lanjut praktikum nanti. Oke, sampai sini masih ada yang ingin bertanya? Ada? Oke. Nah, kalau nggak ada yang nanya, sekarang saya yang nanya. Saya yang bertanya. Nah, pertanyaannya seperti ini. Metode abstrak ini tidak bisa kita buat dia menjadi final. Masih ingat final? Final itu apa? Final. Kalau udah dibilang final berarti maksudnya apa? Hah? Nilai konstan. Kalau udah dibilang final itu berarti dia udah konstan, nggak bisa berubah kan istilahnya. Kalau film udah ending, udah final kan nggak bisa kita ubah lagi kan istilahnya. Nah, jadi maknanya suatu atribut atau metode yang kita buat dia ada imbuhan, ada tambahan di depannya itu menjadi final, maka maknanya atribut atau metode tadi itu nggak bisa kita ubah lagi. Ya, nggak bisa kita ubah lagi isinya. Nah, paham ya? Makna konstan final itu adalah kata kunci yang menandakan konstan pada bahasa Java. Nah, sekarang metode abstrak itu nggak bisa kita buat dia menjadi final. Jadi nggak bisa seperti ini. Nah, kan ini ada metode nih. Metode yang tadi kan. Metode public, abstrak, double get area. Yang tadi. Nah, jadi metode yang abstrak ini nggak bisa kita tambahkan final di depannya. Kenapa? Karena nggak ada hasil. Nggak ada hasil. Hasil apa maksudnya? Coba ingat kembali, apa yang dimaksud dengan abstrak? Abstrak itu ada isi atau nggak ada isi? Nggak ada yang jawab. Ayo, abstrak ada isi atau nggak ada isi? Nggak ada isi, Bu. Nggak ada isi ya. Ya, yang kalau udah dibilang metode abstrak, berarti metodenya itu nggak ada isi. Nah, siapa yang boleh mengisi? Subkelasnya nanti yang membuat isinya. Nah, sekarang kalau metode abstrak ini kita buat final, apa akibatnya? Error ya, Bu. Ya, apa errornya? Kenapa dia bisa error? Karena nggak ada nilai yang dikembalikan. Bukan nggak ada nilai yang dikembalikan, tapi maknanya suatu metode kalau sudah kita buat dia menjadi final, ya, metode yang ada di bawahnya, jadi istilahnya metode tadi itu nggak bisa kita override lagi. Ngerti maksudnya? Metode override itu kan siapa yang akan mengoverride? Metode yang sama yang ada pada subkelas. Ya kan? Ya kan? Nah, tapi kalau kita udah buat metode abstrak ini sebagai final, maknanya apa?
subkelasnya nggak bisa, ya, tidak bisa untuk mengoverride metode yang ini tadi, yang abstrak tadi. Paham? Kan tujuan metode abstrak supaya di-override. Oke, tujuannya supaya metode yang ada pada subkelas, metode yang sama, istilahnya subkelasnya, ya, itu wajib mengoverride metode yang abstrak tadi. Tapi kalau kita udah buat dia menjadi final, berarti apa? Proses override ini tidak bisa kita lakukan. Ya, berarti apa maknanya? Error. Jadi kalau di Java cara untuk menghalangi hal yang tidak boleh tadi ya dengan cara error gitu kan. Nah, tapi konsepnya itu seperti apa? Konsepnya karena metode abstrak itu kan harus kita override. Jadi subkelas itu harus mengoverride. Kalau udah dibuat final, gimana caranya mau di override? Nggak bisa. Makna final itu udah konstan. Konstan itu boleh diubah nggak? Nggak bisa kan? Jadi istilahnya kalau udah dibilang konstan yang nggak bisa kita ubah. Nah, misalnya suatu nilai variabel misalnya ya, variabel int a sama dengan 5. Nah, nilai a ini nanti di bawah-bawahnya kita ubah jadi 10. Nggak ada masalah ya, nggak ada masalah karena kita nggak buat final di sini. Jadi nilai a ini bukan konstan. Tapi kalau di sini udah kita tambahkan final di depannya, maknanya apa? A ini nggak boleh lagi kita ubah-ubah nilainya. A ini hanya boleh nilainya 5 saja, karena udah kita buat di atas. Kalau mau diubah di mana? Di sini kita ubahnya. Nah, nggak bisa di bawahnya. Ya, itu makna daripada final. Nah, kalau pada metode itu seperti apa? Pada metode sama juga. Maknanya kalau pada metode ya maknanya kalau pada metode berarti metode yang udah kita buat menjadi final yang nggak bisa kita override, nggak bisa diubah lagi, ya kan udah konstan dia. Jadi istilahnya udah fix kayak gitu metodenya, nggak boleh ada yang ubah lagi. Padahal kan tujuannya di subkelas itu mau diubah. Nah, kalau dia udah fix nggak boleh diubah-ubah, gimana caranya subkelas itu melakukan override? Nah, itu maksudnya. Ya, paham ya? Oke. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Metode abstrak tidak dapat dibuat dengan akses private. Kenapa? Nah, supaya bisa diakses sama subclass itu di override, Pak. Ya, tuh. Sebetulnya ini pertanyaan berbeda tapi alasannya sama. Ya, alasannya sama. Karena kan apa? Kalau private itu kan cuma bisa nampak di dalam kelas itu aja. Ya. Jadi dia nggak akan nampak pada subkelasnya. Ya, mau subkelas, mau kelas yang nggak ada hubungan, jelas-jelas nggak nampak. Karena apa? Karena dia private. Nah, jadi nggak bisa kita buat aksesnya private. Kenapa? Nggak nampak nanti di subkelasnya. Kalau nggak nampak dari subkelasnya, apakah kita bisa melakukan override? Jelas nggak bisa, ya kan? Saya kayaknya baterai laptopnya udah mau habis. Bentar ya, saya colok dulu. Oke.
Oke ya, bisa dipahami ya yang tadi ya. Coba cek. Oh, oh iya, tulis ya. Oh. Mana tadi? Hilang. Aduh, yang saya tulis-tulis tadi hilang. Sudahlah. Tapi intinya udah bisa dipahami ya. Jadi intinya kalau final kenapa nggak boleh kita tambahkan final pada metode yang abstrak? Ya karena tujuan kita kan memang untuk diubah pada subkelas. Jadi kalau udah kita buat final ya nggak bisa kita ubah lagi. Nah terus kenapa kita nggak bisa buat dia private? Sama juga kalau udah kita buat private nggak nampak ya, tidak nampak oleh subkelasnya. Ya, jadi jelas-jelas nggak boleh private, harus public. Apakah protected boleh? Boleh. Karena kan kalau protected kan kelasnya itu masih bisa nampak. Ya, jadi protected boleh. Ya, jadi kalau private ya nggak boleh. Oke, ada yang ingin bertanya dulu sampai sini? Kita akan lanjut ke praktikumnya sekarang. Oke, kalian buka, minggu lalu kita praktikum 6 ya. Praktikum, coba saya lihat. Oh ya betul, praktikum 6. Minggu ini kita lanjut praktikum 7 ya. Silakan di-download dulu praktikum 7. Bentar ya. Ya download dulu ya praktikum
Udah di download. Kita mana dia praktikum 7. Oke. Praktikum 7 kan kalian copy dulu latihan satunya itu. Latihan 1 itu ada kelas point ya, kelas titik. Di copy, compile, kemudian nanti ada kelas line atau garis, di copy lagi. Ya, di copy kemudian di compile lagi. Ya. Nah, di situ pertanyaannya di bawah cek kembali, jadi compile program tadi, kemudian cek kembali apa ada error atau enggak. Kalau ada error ya berarti diperbaiki dulu, ya. Diperbaiki, kemudian, nah di sini ada pertanyaan, kelas lain tadi itu belum lengkap dengan sisa metode yang lainnya, yaitu get begin x, set begin x, get begin y, set begin y, get nx, dan seterusnya, ya. Nah, jadi kalian lengkapi dengan metode-metode yang belum ada pada kelas lain tadi. Nah, mengikuti yang ini, udah share screen belum ya, lupa. Belum rupanya. Oke, ini ya. Nih baru-baru. Oke, ya. Ini ya latihan 1. Ya, di copy dulu kelas poinnya. Kemudian kelas lainnya juga di copy. Kemudian nanti pahami ya, pahami alurnya. Nah, berikutnya kalian tambahin yang ini. Nah, tambahkan metode-metode yang sisanya ini. Get begin x, get set begin x, mengikuti kelas diagram. Mana dia kelas diagramnya? Nah, ini dia kelas diagramnya. Silap bukan yang ini. Oh ya, betul-betul. Nah, ini dia kelas diagramnya, ya. Oke, lanjut dikerjakan terus. Saya kasih waktu sekitar 5 menit ya. 5 menit untuk di copy, di compile, di run programnya. Kemudian nanti kita akan mencoba menambahkan metode-metode yang ini ya, metode tambahannya yang lain. Kalau ada yang error atau bermasalah, langsung tanya ya. Langsung share share screen aja langsung. Jadi nampak nanti bagian mana yang salah, jadi bisa saya bantu perbaiki.
Sudah selesai buat kelas point. Copy aja. Copy semuanya. Dihapus saja isinya, tapi yang kelas yang aslinya itu nggak usah dihapus ya, seperti ini. Kemudian copy kembali sisanya. Oke. Ini kalau copy dari PDF suka error jadinya kalau langsung ya. Bagusnya saya copy ke Notepad dulu ya. Bagusnya copy ke Notepad aja ya, karena kan kalau dari PDF atau Word kita copy itu biasanya dia ada simbol-simbol unik. Istilahnya simbol kemudian metode sampai metode toString. Oke, baru dari Notepad-nya saya pindah ke salah taruh. Dari Notepad barulah dipindah. Nah, baru hilang nih. Illegal karakternya baru hilang. Ya, kalau tadi langsung dari PDF banyak errornya. Capek juga perbaiki satu-satu. Jadi caranya supaya mudah kalian copy dulu ke Notepad. Habis itu baru di copy balik ke dari Notepad di copy ke BlueJ. Nah, baru nanti yang illegal karakter itu biasanya kalau di PDF atau di Word itu kan ada kadang kayak apa namanya spasi atau tab gitu ya. Nah, spasi atau tab itu biasanya kebaca juga di BlueJ, makanya jadi error gitu ya, karena itu dianggap sebagai karakter yang seharusnya tidak ada di situ, sehingga jadi error jadinya. Ya, mungkin ya. Nah, kalau saya pakai langsung ke Notepad aman insya Allah. Nampak nih tampilan saya, nampak nih sama kalian, karena saya share-nya satu-satu takutnya nggak nampak ya, kecuali share screen-nya seluruh screen. Kelas lain juga dibuat ya, buat dulu satu kelas, new class di BlueJ. Oke. Ya, kemudian kita copy dari PDF ya, copy dari PDF-nya, kemudian paste dulu ke Notepad supaya nggak muncul karakter aneh. Udah. Nah, dari Notepad barulah nanti kita copy ke BlueJ ya, kelas lain di sini. Lain. Oke, aman. Kalau caranya seperti itu biasanya aman, nggak ada illegal karakter. Karakter-karakter yang terbawa waktu kita copy dari PDF itu nggak kebawa. Karena kan gini istilahnya kan, kalau kalian lakukan copy, setiap mengcopy itu seringnya formatnya, ya format atau stylenya itu seringnya terikut. Nah, tapi kalau kita copy ke Notepad, itu Notepad itu kan text base ya, teks saja. Jadi yang style-stylenya tadi itu nggak keikut istilahnya. Jadi aman ya, jadi stylenya itu hilang otomatis, nggak keikut juga.
Tapi kalau kalian copy ke Word, misalnya dari PDF ke Word, nah itu sama, ada style-stylenya itu yang keikut. Jadi kadang-kadang bentuknya itu jadi aneh ya, apa namanya, formatnya itu jadi aneh. Udah selesai. Ada yang masih error? Oke, sudah.
Udah? Jawab nih. Sudah, Bu. Udah ya. Nah, lanjut ke pertanyaannya. Lengkapi dengan metode get begin X, get begin Y. Nah, get aduh. Share. Nah. Oke. Nah, ini ya. Udah nampak ya? PDF-nya nampak ya? Nah, jadi get begin X ini dia akan mengembalikan titik koordinat X untuk titik begin. Ya, titik pada line itu kan ada dua kan? Ada begin dengan ada end. Ya, ada begin, ada end. Ya kan? Nah, kalau yang lain-lain kan misalnya get begin, tinggal return aja titik begin. Kalau set begin berarti tinggal kita ubah nilainya. Nah, kalau get end berarti tinggal return end. Kalau set end berarti kita ubah nilai n-nya itu sesuai dengan nilai yang dikirim di komputer. Ya kan? Nah, sekarang kalau get begin X berarti berapa koordinat X pada titik begin-nya itu tadi? Nah, ya. Begin itu kan titik. Nah, berarti gimana cara cari koordinat X-nya? Nah, koordinat X itu ada pada ini. Nah, ada pada titik. Begin dan end itu kan titik ya. Nah, jadi gimana caranya untuk mendapatkan nilai X dengan Y? Berarti kita akan memanfaatkan metode-metode yang ada pada kelas titik. Ya. Apa saja metodenya? Berarti kalau, aduh ribut kali di rumah saya. Oke, berarti kalau kita kembalikan nilai X-nya, kita pakai metode getX ya. Kalau kembalikan nilai Y, berarti kita gunakan metode getY. Ya. Oke, ini saya kasih contoh satu saja, nanti sisanya kalian yang kerjakan. Oke, saya coba share. Udah muncul ya? Blue-nya udah muncul kan? Oke, apa tadi metodenya? Public integer get begin X ya. Berarti kembalikan koordinat X dari titik begin. Nah, mana titik begin? Mana titik beginnya? Titik begin itu kan yang ini. Nah, ini kan titik beginnya. Begin ini adalah kelas point. Nah, berarti gimana cara untuk mengembalikan nilai X-nya? Berarti kita lihat di kelas point ini ada atau tidak metode yang digunakan untuk mengembalikan nilai X. Nah, kita lihat di point. Ada, yaitu metode getX ya. Metode getX akan mengembalikan nilai koordinat X-nya. Berarti tinggal kita pakai aja, kita panggil. Nah, caranya seperti apa? Caranya begin, oke, panggil metode getX. Dah, ya. Nah, ini belum selesai. Nah, apa silapnya? Nah, di sini kan public int, berarti dia ada nilai yang akan kita kembalikan. Ya, ada nilai integer yang akan kita kembalikan. Berarti jangan lupa di depannya kita tambahkan return. Ya, return begin.getX. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Nah, berikutnya apalagi disuruh selain begin X, begin Y ya.
get begin Y. Nah, lanjut. Kalian yang kerjakan, lanjutkan. Ya, copy aja. Ya, copy aja sama persis, hanya ubah nilainya itu jadi get begin Y. Ya, get begin Y. Berarti kalau get begin Y, berarti yang kita gunakan metode apa? Metode apa? Ayo. Get Y. Ya, metode get Y. Oke ya. Metode get Y yang ada pada titik begin. Ya, begin ini kan objeknya ya, istilahnya objek dari kelas point. Nah, pada kelas point itu ada metode get X, get Y. Get X mengembalikan nilai X, get Y mengembalikan nilai Y. Oke, ini udah saya jawab. Kalian langsung menambahkan ini dulu, get dulu ya, baru nanti kita lanjutkan ke set ya. Nah, buat dulu get NX dan get NY. Ya, buat get NX dan get NY. Set itu kemudian, nanti akan saya jelaskan. Nah, buat dulu get NX dan get NY. Jangan menunggu saya cuma tulis saja di sini ya. Saya cuma tulis, kalian yang buat isinya. Oh, kalau saya tambahin nggak ada isi jadi error ya. Ya udahlah, jadi saya buat. Kalian yang buat. Oh ya, berhubung ini saya nggak bisa lihat, kalau praktikum biasa kan saya bisa lihat progres kalian kan seperti apa. Kalau ada yang error, bilang aja, maksudnya kasih tahu sekarang errornya itu apa, nanti kalian share screen aja, jadi nanti bisa saya perbaiki langsung. Ya. Nah, nanti apa yang kalian kerjakan hari ini itu dikumpulkan di e-learning. Nah, istilahnya kalau biasanya itu saya nampak apa yang kalian kerjakan, kalau ini online kan nggak nampak apa ada dikerjain atau enggak gitu kan. Nah, jadi ya konsekuensinya apa ya, kalian harus mengumpulkan hasil kerja kalian di e-learning. Ini udah saya buat di e-learning di topik ke-7 ya, di topik ke-7 itu ada assignment di situ namanya kumpul praktikum 7. Jadi kalian kumpulkan nanti di situ. Nah, ini kan kita buatnya pakai BlueJ ya. Jadi nanti folder BlueJ-nya itu kalian zip aja ya, di zip boleh, di rar boleh. Nah, kemudian di attach ke apa namanya? Ke assignment yang ada di e-learning. Nah, seperti itu aja. Oke, sudah selesai. Kan cuma tinggal copy, ubah sedikit ya. Get N dan get NX dan get NY. Sudah selesai? Sudah selesai, kita lanjut nih.
Oke, kita lanjut ya. Saya anggap sudah selesai. Kita lanjut ke metode set begin X ya. Metode set begin X. Kalau tadi kan masih return. Nah, kalau ini set ya. Kalau metode set kan berarti kita mengubah nilainya. Nah, public void set begin X dalam kurung integer X set begin X itu maknanya kita ingin mengubah nilai koordinat titik nilai koordinat X dari titik begin ya. Jadi titik begin ini kan dia ada nilai XY ya kan. Kita lihat nih di poin. Poin kan ada XY. Nah, sekarang untuk titik begin ya, untuk titik begin ini kita ingin ubah nilai X-nya. Begin ini kan objek dari titik dari kelas poin. Jadi kan berarti dia pasti otomatis ada nilai X dan ada nilai Y. Nah, sekarang set begin X berarti kita ingin ubah nilai X-nya. Ya, nilai X dari titik begin. Nah, karena begin ini merupakan objek dari kelas poin, berarti kita lihat di kelas poin itu ada atau tidak metode untuk mengubah nilai X. Nah, kalau kita lihat di sini ada. Jadi metodenya ini adalah set X. Ya, set X itu kan mengubah nilai X. Nah, berarti karena udah ada metode tadi pada kelas poin, tinggal kita pakai aja. Nah, caranya gimana? Panggil. Ya, caranya kita panggil dia. Nah, jadi seperti ini. Begin ini kan objek dari point. Berarti dia akan memanggil metodenya. Nah, apa tadi metodenya? Metodenya adalah set X. Ya, set X. Nah, kemudian ada parameter. Parameternya itu adalah nilai dari X-nya. Ya, berarti mana nilai X-nya? Ini kan nilai X-nya. Berarti di sini kita kirimkan nilai X. Nah, udah seperti itu saja. Compile, oke, nggak ada error. Ya, nah, bagaimana dengan nilai Y? Sama juga. Jadi, kalau nilainya public void set begin terbalik. Set begin Y, ya, ada parameter kan nilai Y-nya. Ini namanya ini boleh bebas ya, boleh X ataupun X1 atau apa saja, nggak ada masalah. Nah, di sini saya kasih nama Y. Ya, nggak ada masalah, itu hanya sekedar nama aja. Oke. Nah, berarti set begin Y, kita ingin mengubah nilai koordinat Y dari titik begin. Nah, begin ini adalah objek dari kelas poin. Kita lihat pada poin ada atau tidak metode untuk mengubah nilai Y. Ada di sini yaitu set Y. Y-nya kok kecil ya? Oh, saya ubah jadi gede ya. Boleh aja sih, nggak ada masalah. Cuman kalau Y-nya kecil, kesannya kita baca jadi set Y gitu ya. Udah bukan set Y jadinya. Saya ubah jadi huruf besar Y-nya. Set Y. Oke, jadi metode set Y itu untuk mengubah nilai Y. Berarti gimana caranya? Kita panggil si begin, panggil atau ubah metode, ubah nilai Y-nya, berarti dia akan memanggil metode set Y. Nah, kasih parameter. Nah, kenapa harus ada parameter? Karena kan di sini ada parameter. Nah, kalau ada parameter ya berarti harus kita kirim lah nilainya, ya, nilai parameternya. Nah, kalau enggak ya error, ini udah merah nih di sampingnya, error karena kita belum mengirimkan parameter. Nah, parameternya itu yang mana? Yang ini, ya, yang ini nilainya. Jadi di sini, ya, kita kirim nilai Y.
kemudian titik koma. Oke, kita compile kembali. Nah, ya selesai ya. Nah, ini untuk titik begin. Ya, mengubah set begin X dan set begin Y. Kalian buat set NX. Ya, set NX dengan set NY. Ya, set NX dan set NY. Saya kasih waktu 5 menit lah ya. Tinggal copy aja, tuh nggak susah. Kalau udah diikutin yang ini tinggal di copy aja. Bu, mau nanya Bu, Ya, parameter dari set begin X tuh kan INTX itu ambilnya dari mana Bu? ininya, ini kan nilai parameter. Nilai parameter ini munculnya kapan? Saat metode ini kita gunakan. Nah, kalau metode ini dipanggil dari tempat lain, maka nilai parameternya itu akan dikirim. Nah, istilahnya kayak gini. Nah, kita menggunakan metode setX. Nah, metode setX ini ada pada kelas point. Ya kan? Nah, di sini kita mengirimkan nilai X. Nah, jadi dari mana nilai X ini muncul? Dari sini. Nah, awalnya pada point itu kan nggak ada nilai. Ya, dia nggak ada nilai, dia hanya berupa parameter. Hanya berupa parameter aja. Kita nggak tahu nilainya berapa. Kapan itu akan diberikan nilai? Saat metode tadi itu dipanggil. Jadi di mana saja dia dipanggil, maknanya itu harus dikirim nilainya. Jadi nilai X-nya itu harus dikirim. Nah, contohnya misalnya di sini, kita menggunakan metode setX. Nah, kita kirim nilainya, yaitu nilainya adalah X. Apakah boleh kita kirim nilai yang lain? Ya, sebetulnya ya boleh aja. Misalnya saya mau kirim nilainya itu adalah 9 misalnya. Boleh, nggak ada masalah. Ya. Nah, tapi apa? Tapi karena di sini kita menggunakan parameter, kita pakai parameter itu maknanya apa? Bebas ya, nilainya itu bisa bebas berapapun itu, berapapun nilai yang akan dikirimkan oleh siapapun itu yang menggunakan metode set begin X. Jadi berapapun itu boleh. Nah, kalau di sini saya buat 9, ya berarti kesannya parameter X ini nggak ada gunanya. Kenapa nggak ada gunanya? Ya karena nggak dipakai. Kita udah langsung kirim nilai 9. Ya, walaupun secara sintaksnya nggak ada masalah ya, nggak error. Ya, tapi logiknya ya logikalnya itu aneh. Kenapa aneh? Di sini kita kirim nilai X, tapi kita nggak pernah pakai. Nah, padahal kan tujuannya kita buat parameter X ini tujuannya apa? Siapapun itu ya, siapapun itu yang menggunakan metode set begin X, maka dia boleh mengirimkan berapapun itu nilainya, bebas. Berapapun itu nilainya bebas, nggak akan nggak ada aturan yang khusus. Yang penting itu dia berupa nilai integer. Ya, yang penting berupa nilai integer. Nah, ya jadi maknanya kalau ditanya nilai integer X ini dari mana? Ya dari tempat lain istilahnya ya, siapapun itu ya objek yang menggunakan metode set begin X, maka objek tersebut haruslah mengirimkan nilai integer. Di mana nanti nilai integer tadi itu akan kita simpan di X. Nah, oke. Nah, mungkin untuk supaya jelasnya saya coba run aja. Ya, ini saya nggak buat ini ya, metode main saya nggak buat. Nah, tujuannya kita pakai 2J, ya kita nggak harus buat metode main untuk run program ini.
Ya, jadi contohnya misalnya line saya buat line ada dua ya, ada yang diberikan berupa titik dan ada yang diberikan berupa nilai X dan Y. Kalau yang diberikan parameternya ini berupa titik, maka kita harus buat dulu titiknya. Ya, kita harus buat titiknya. Karena kita belum ada titik nih ceritanya. Kita belum ada buat objek titik, ya berarti kita belum bisa buat. Nah, kalau misalnya kita buat dulu ini poin yang biasa aja. Poin 1, satu objek lagi. Poin 2. Nampak nggak ya? Ini saya ada hijaunya ini. Kesannya cuma bagian ini aja yang muncul. Ya Bu, nggak full screen. Oh ya, kepotong jadinya ya. Aneh juga nih. Apa saya share all window aja kali ya. Show, oh ini dia. Show all windows. Share. Oke, nah ini baru nampak muncul semuanya. Oke, ini ada ya poin 1, poin 2. Nah, sekarang kalau kita mau buat objek line, kan itu ada titiknya. Nah, untuk biginnya itu titik mana? Titik poin 1 yang tadi udah saya buat. Oke, nah untuk N-nya itu yang mana? Untuk N-nya itu adalah titik poin 2 yang tadi saya buat. Ya, oke, nggak ada masalah. Nah, kalau kita lihat di sini, berapa sih nilai X dan Y-nya? Nilai X, Y-nya 0. Nah, untuk titik 2, nilai X, Y-nya juga 0. Kan nggak nampak ya istilahnya, berarti kan titiknya itu berhimpit lah istilahnya ya. Jadi ini saya ubah aja, untuk titik 2 ini saya ubah nilainya. Nilai X-nya misalnya kita ubah jadi 5. Kemudian nilai Y-nya itu juga saya ubah jadi 5 juga. Atau jangan 5 supaya beda, 6. Ya. Ya, nih kalau kita lihat, kita inspek kembali, udah beda ya, udah berubah ya nilai X dan Y-nya. Nah, bagaimana dengan di line? Apakah di line ini kita bisa mengakses nilai titik daripada biginnya itu tadi? Bisa. Ya, bisa kita akses. Misalnya kita mau tahu nilai X untuk titik begin itu berapa. Kan tadi udah kita buat ya metodenya tadi kan. Nah, berapa nilainya? 0. Apa betul 0? Kita kembali balik ke mari inspect. Betul ya, nilai X-nya itu adalah 0. Oke. Nah, kemudian kalau kita mau tahu, oh yang N saya nggak buat tadi ya, saya sengaja supaya kalian buat. Oh, yang Y-nya aja ya. Nah, yang Y-nya itu juga 0. Kan betul ya? Tadi pada titik poin biginnya itu X dan Y-nya adalah 0. Oke. Nah, kemudian terkait dengan yang parameter tadi itu saya bikin X. Nah, integer X ini untuk apa? Nah, itulah dia tujuannya kita mengirimkan nilai. Suka hati nilainya itu berapa. Ya, nilainya itu berapapun itu kita suka hati, nggak kita nggak kita fikskan. Apakah boleh 100? Boleh. Apakah boleh 1000? Boleh, nggak ada masalah. Yang penting dia adalah nilai integer. Nah, jadi misalnya di sini saya kirim nilainya itu adalah 10. Ya, 10. Oke. Nah, di sini apa yang berubah? Di mana dia berubah? Kalau kita cek kembali nilai X-nya tadi, maka nilai X-nya sekarang berubah jadi 10. Ya, nilai X-nya berubah jadi 10. Bagaimana dengan nilai yang ada di sini? Kira-kira berubah atau tidak? Berubah juga. Ya, berubah juga. Kenapa berubah? Kan tadi udah kita ubah. Poin 1, poin 2. Poin 1 itu adalah titik begin, poin 2 adalah titik end. Jadi saat di sini kita ubah ya set begin X, kan itu berarti nilai X-nya kita ubah. Ya, nilai X-nya nilai X-nya kan kita ubah tadi. Ya. Tadi kan 10. Nah, misalnya di sini saya mengubah lagi nilainya itu jadi 12 misalnya. Ya, 12.
Berarti kan titik begin nilai X-nya berubah jadi 12. Kita cek, apa betul? Nah, kan? Apa betul? Nah, ternyata betul. Udah berubah nih. Jadi 12. Bagaimana proses perubahannya itu bekerja istilahnya. Nah, saat saya tadi memanggil metode set begin X, ya kan? Kan tadi saya kirim nilai. Pertama tadi saya kirim nilainya 10. Nah, berarti nilai 10 itu akan disimpan di sini. Ya. Nah, 10 itu disimpan di sini, kemudian begin.setX, berarti titik begin itu akan memanggil metode setX. Di mana metode setX? Metode setX itu ada di kelas point. Maka nilai X yang 10 tadi itu akan dikirim ke sini. Ya, dikirim ke sini. Nah, kemudian digunakan di mana? Di sini. Nah, jadi inilah dia digunakan. Digunakan untuk apa? Untuk mengubah nilai X yang ada pada objek begin. Nah, ini kan saya udah bilang ya, jangan bingung ini nilai namanya sama-sama X. Sengaja saya supaya paham kalian maksud daripada this. This itu menandakan apa? This menandakan kepunyaan objek sekarang, objek yang sedang bekerja sekarang istilahnya. Yang nggak ada this itu yang mana? Biasanya itu adalah dari parameter. Ya. Nah, jadi alurnya saat kita panggil set begin X, kita kasih nilai parameter, maka nilai parameternya disimpan di X, dan nilai X-nya ini akan kita kirim, ya, dikirim oleh objek begin, ya, dikirim kemana? Dikirim ke metode setX. Lihat metode setX, ini dia metodenya, yang dikirim tadi akan disimpan di sini. Nah, disimpan di sini digunakan untuk apa? Digunakan untuk mengubah nilai X yang ada pada titik begin. Nah, kita coba lagi ya, kalau misalnya titik N-nya. Saya belum buat ya titik N-nya. Oh, set begin Y aja ya. Set begin Y. Tadi kan 0 masih ya, masih belum berubah ya. Nah, sekarang misalnya saya ubah jadi 3. Ya, berarti titik Y, titik begin nilai Y-nya itu nanti berubah jadi 3. Oke. Sekarang kita lihat. Nah, ada berubah kan? Tadi X-nya jadi 12, Y-nya itu jadi 3. Oke, bisa dipahami? Oke, baik. Kita lanjut. Kalian buat ya set NX dengan set NY itu kalian buat sendiri. Ya, tinggal copy aja, tinggal diubah sedikit aja. Berarti yang digunakan adalah titik N. Nah, sekarang tambahkan metode toString dengan getLength. Ya, toString itu berarti kita hanya sekedar membuat apa namanya ya, mereturn informasi terkait dengan objek itu tadi. Ya, karena metode toString ini kan kita override dari kelas objek. Ya, gunanya apa? Kalau objek tadi itu kita cetak, maka dia ada nilai istilahnya, ada sesuatu yang bermakna yang akan muncul. Misalnya kayak gini kan. Nah, kayak gini. Dilihat nih bagian atas, inherited from object. Ini adalah metode-metode yang diturunkan dari kelas objek. Kalau kita belum membuat metode toString, maka yang dikembalikan adalah string yang aneh seperti ini. Nah, ini maknanya apa? Mungkin, ya ini mungkin maknanya alamat daripada objek ini. Jadi istilahnya pengenalnya di dalam memori komputer kita itu pengenalnya itu seperti ini mungkin. Ya. Ini kan nggak bermakna bagi kita. Jadi istilahnya maknanya itu ya kurang gitu ya, kurang bermakna. Jadi kita bisa ubah, kita bisa override. Caranya gimana? Public void, bukan void ya. Public string to string
Oke, return. Nah, berarti kan kita kembalikan nilai string. Nah, apa yang mau kita tulis? Suka-suka kita. Ya, bebas, apa aja boleh. Kalau misalnya saya mau sekedar cetak seperti ini, garis. Nih, dengan nilai garis dengan titik begin dan titik. Nah, seperti ini aja ya. Saya nggak buat yang komplit ya. Kalau mau komplit boleh titik beginnya itu berapa nilai X-nya, Y-nya berapa, silahkan kalau mau diubah. Ini saya hanya sekedar menampilkan aja perbedaannya itu nanti seperti apa. Oke, saya udah buat nih metode toString-nya. Nah, sekarang saya ciptakan satu objek lain. Saya pakai metode konstruktor yang kedua, yang parameternya itu adalah X dan Y. Ya, saya nggak pakai yang ini, saya pakai yang ini. Oke, berarti di sini saya langsung kasih tuh parameternya adalah nilai X1, Y1, X2, dan Y2. Sukati, berapapun itu kalian mau buat nilainya, silahkan, nggak ada masalah. 5, Y-nya anggaplah 5 juga, atau ini 7 misalnya. Oke. Nah, sekarang saat kita memanggil metode toString, nah yang muncul adalah tulisan ini, garis dengan titik begin dan titik end. Kenapa? Nah, balik lagi karena metode toString-nya ini sudah kita ubah, ya, sudah kita override, sehingga saat kita panggil metode toString yang tercetak adalah yang ini. Jadi nggak muncul lagi yang line, add, nomor sekian-sekian yang aneh tadi itu nggak muncul lagi. Oke, bisa dipahami? Oke, berikutnya satu lagi ya sebelum ini praktikum hari ini kita akhiri. Satu lagi itu terkait dengan metode getLength. GetLength double ya kalau nggak salah. Panjang garis. Oke, panjang garis ya. Panjang garis ini kan ingat kembali di matematika apa? Akar kan? Akar X1 kurang Y1 kuadrat tambah Y1 silap. Akar X1 kurang X2 kuadrat tambah Y1 kurang Y2 kuadrat. Ya kan? Nah, jadi itu ya kalian buat. Nah, kita return ya. Return, kembalikan nilai. Akar itu bisa menggunakan square. Math.sqrt. Ya. Jadi di dalam kelas math itu ada metode sqrt. Sqrt itu adalah square root akar maksudnya. Square root itu maknanya akar. Ya. Nah, apa yang kita akarkan? Yang kita akarkan kan tadi X1 kurang X2 kuadrat, ya kan? Tambah Y1 kurang Y2 kuadrat. Nah, supaya agak mudah ya, kita buat panjang di sini boleh juga, nggak ada masalah. Tapi ini saya sengaja supaya kalian tidak terlalu bingung. Saya buat kayak gini. Ya, X1 itu akan menyimpan nilai X daripada titik begin. Nah, caranya kayak gimana? Caranya kita panggil metode getBegin. Nah, panggil begin dot get X. Ya kan? Titik X dari nilai X dari titik begin. Nah, Y1 itu seperti apa? Y1 adalah nilai Y dari titik begin. Berarti gimana caranya? Panggil juga begin, panggil metode get Y.
Oke, ya, supaya ini kalian paham alurnya. Kalau dibuat panjang terus boleh juga, cuman mungkin nanti akan sedikit bingung ya. Nah, berikutnya X2. X2 itu adalah N-nya. X2. X2 sama dengan N ya, dot get X. Oke. Nah, Y2 itu adalah N panggil metode get Y ya, nilai Y daripada titik N-nya. Nah, ini kita udah ada nih, X1 udah ada, Y1, X2, Y2 udah ada. Sekarang tinggal kita pakai aja. Kan tadi akar dari X1 kurang X2 kuadrat. Ya. Jadi caranya X1 kurang X2 kuadrat kan. Nah, mau pakai metode POW yang ada pada kelas math boleh ya, tapi ini saya pakai yang biasa aja, pakai kali aja. X1 kurang X2 ya, kan X1 kurang X2 kuadrat. Nah, habis itu kita tambah ya, tambah dengan Y1 kurang Y2 kuadrat. Y1 kurang Y2 kuadrat, berarti kita kali lagi. Y1 kurang Y2. Paham ya? Ya, ini mencari panjang daripada garis. Nah, kalau kita lihat ini udah ada metode panjang, kita coba sekarang. Misalnya nih titik 0, X2-nya apa ya? X-nya supaya mudah kita ukur, anggaplah 10 aja, Y-nya 0 ya. Ini kan berarti panjangnya 10 ya. Supaya mudah ya. Jadi terbukti berapa nilainya. Berapa nilai panjangnya. Kita lihat dia get length. Ini dia get length. Ya, 10. Ya kan? Kalau mau cek yang lain, kita ubah aja nilainya. Anggaplah nilai X-nya itu kita ubah jadi 3 misalnya. Nah, kalau kita ukur kembali get length-nya, nah get length-nya berubah jadi 7. Kenapa 7? Karena tadi nilai X-nya udah kita ubah ya dari titik bikinnya. Ada yang bertanya di sini? Jadi ini metode get length. Paham atau enggak? Jadi apa yang kita kerjakan hari ini, silakan kalian kerjakan. Nah, nanti dikumpulkan di e-learning, di bagian kumpul praktikum 7. Jadi kalian kumpulkan di situ. Ada yang ingin bertanya lagi? Nah, contoh yang kalian buat tadi, ya kelas point dengan kelas line, ini sebetulnya contoh dari proses composition. Ya, saya jelaskan kita bisa mereuse menggunakan kembali kelas. Ada 2 cara. Yang pertama composition, satunya lagi adalah inheritance. Ya, inheritance. Nah, yang inheritance itu enggak ya contohnya. Oh. Yang inheritance kalau saya nggak salah di materi. Oh ya betul, yang ini ya. Nah, yang inheritance
Ya, jadi kita bisa membuat garis juga, ya garis itu dengan menggunakan konsep inheritance. Jadi caranya seperti ini. Ini udah ada diberikan kelas diagramnya. Ya, silakan kalian coba sendiri. Jadi istilahnya kalau udah ada kelas diagram itu udah apa namanya ya, udah membantu kalian istilahnya, udah kebayang metode-metode yang perlu itu apa-apa aja, dibuat aja metode-metodenya. Ya nanti tinggal di apa namanya isinya yang tinggal kalian sesuaikan apa isinya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada? Oke, karena jamnya juga sudah menunjukkan jam 4 ya. Kelas kuliah kita pada hari ini juga praktik sekaligus. Saya akhiri di sini. Insya Allah minggu depan kita ketemu kembali. Ini minggu depan gimana? Online, offline, atau kayak gimana nih maunya? Mau nanya, Bu. Hah? Mau nanya. Ini yang dikumpulkan nanti ekstensinya apa aja, Bu? Yang ekstensi kelas. Yang dikumpulkan kan kalian buatnya pakai Blue J, ya kan? Nah, Blue J ini kan otomatis dia berupa folder. Jadi folder itu kalian zip, ya mau di zip boleh, mau di rar boleh. Nah, itu yang nanti akan kalian kumpulkan di assignment yang saya buat di e-learning. Ya. Ya, Bu. Paham ya? Nah, kayak gitu. Gimana nih minggu depan? Berarti masih fleksibel ya? Boleh online, boleh offline. Kayak gimana nih enaknya? Nggak ada pendapat berarti bebas berarti ya. Online, Bu. Suka-suka saya berarti ya. Kenapa online? Ini, Online aja, Bu, berhubung ini lagi berada di puasa. kampung semuanya atau gimana nih? Iya, Bu, lagi di kampung, Bu. Ayah, nggak balik lagi berarti. Kalau ada jadwal balik kayaknya, Bu. Hybrid ya, Bu. Hah? Hybrid. Hybrid, dua-dua sekaligus. Repot sih mah. Kalau hybrid sih bisa juga. Oke lah, nanti kita lihat dulu ya sikonnya kayak gimana ya. Apa online apa offline nanti akan saya kabari lebih lanjut. Oke, saya akhiri saja hari ini kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian ini ribut kali.